Sebelum kita masuk di renungan firman Tuhan secara singkat, mari kita semua bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaanmu kepada kami semua anak-anakmu. Satu minggu lamanya siang dan malam, Engkau selalu memelihara kami, melindungi kami, mencukupkan kami segala apa kebutuhan kami, baik secara jasmani dan rohani. Engkau menjaga kami, menuntun kami, sehingga pada malam hari ini kami bisa ketemu kembali lewat udara untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan tidak ada yang bisa kami katakan selain berterima kasih banyak atas belas kasih-Mu kepada kami manusia yang berdosa ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami masing-masing datang sujud di hadapan-Mu, meminta belas kasihan-Mu atas segala kesalahan, pelanggaran, dosa yang kami lakukan, baik yang secara sengaja maupun yang tidak, satupun tidak ada yang tersembunyi bagimu. Tuhan Yesus, ampunilah kami, suci kuduskan kami oleh darah-Mu yang kudus yang sudah tercurah dari tiang kayu salib. Sebentar lagi kami akan membacakan kebenaran firman-Mu, mempersiapkan hati dan roh kami, iman kami, untuk menghadapi dunia yang gelap ini. Dan kami mohon Tuhan Yesus, urapilah bibir dan lidah kami, sehingga bukan kami lagi yang berkata-kata, tapi Roh-Mu sendiri. Roh kebenaran-Mu, Roh Kudus-Mu, beri kami hikmat yang daripada Engkau, sehingga bisa menjadi pedang bermata dua, dan menjadi terang dan pelita bagi hidup kami dalam menjalankan iman kepada Engkau di tengah-tengah dunia yang saat ini. Segala kuasa kegelapan, roh-roh penghulung di udara, terlebih-lebih roh-roh dunia, pikiran kami yang menyibukkan kami, sehingga kami menjauhkan kami dari kebenaran firman-Mu. Saat ini kami sepakat seiman seroh, kami hancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang punya kuasa di bumi dan di surga. Dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah tiang api-Mu yang melingkupi kami pada malam hari ini, dan tiang awan-Mu di siang hari. Ini doa kami yang tidak sempurna ini, dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa. Segala pujian, syukur, hormat, sembah, sujud, dan kemuliaan hanya kami agungkan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan singkat kita pada malam hari ini, mari kita kutip bersama dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 sampai yang ke-27. Lukas 9 23 sampai 27. Sekali lagi, Lukas pasal 9 ayat 23 sampai ke-27 dengan judul syarat-syarat mengikut Dia atau mengikut Yesus. 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Sebelum kita membahas secara singkat bersama-sama Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan yang barusan kita bacakan bersama, dan terlebih dahulu saya nyapa membuat panggilan ilahi.
Salam Elohim juga buat mempelai. Salam Elohim buat malaikat-malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, rasul-rasul. Dan salam Elohim buat ketiga pasukan. Dan terlebih saya mewakili kami dari ketiga pasukan. Salam Elohim buat penonton di live streaming YouTube kami. Kami mengucapkan selamat bergabung, selamat beribadah. Salam damai sejahtera, salam sukacita, salam kasih. Biar segala pujian, syukur, sembah, sujud, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini Bapak Ibu. Dan di sini saya yakin bahwa kita semua yang mengaku mengerti kebenaran firman Tuhan, pengikut Tuhan Yesus yang setia taat, kita sudah mendalaminya, melakukannya, bahkan bisa menjadi darah dan daging kita. Jadi di sini hanya saya mengingatkan. Di sini kalau kita berbicara tadi, yang pertama, ayat yang ke-22, itu berhubungan dengan penderitaan Tuhan Yesus. Jadi kita mulai dari yang ke-23, itu syarat-syarat. Syarat-syarat mengikuti Tuhan Yesus. Tentu saja kalau di dunia ini Bapak Ibu, kita melakukan kesalahan apapun, walaupun di mata orang lain tidak benar. Tapi karena tidak ada peraturan, berarti kita tidak bisa diadili, kita tidak bisa dihukum. Karena tidak ada syarat-syarat atau peraturan yang akan dikenakan kepada seseorang yang berbuat semaunya. Karena itu dianggap diperbolehkan. Nah, dengan ada peraturan atau syarat-syarat, berarti itulah yang membuat kita bisa mengerti, membedakan bahwa syarat seperti ini kalau saya lakukan berarti ini yang harus aku terima. Apakah baik yang aku terima ini atau tidak, berarti itu pilihan kita. Kalau tidak baik, ya tidak mungkin kan kita melanggar aturan itu. Mungkin kita tahu bagaimana peraturan-peraturan seperti mungkin. Seperti di dunia ini juga. Kita masuk sekolah misalnya, kita melamar, pasti ada syarat-syaratnya. Kalau tidak ada syarat-syaratnya, berarti kita tidak melanggar. Jadi bisa diterima semaunya kita saja. Nah, itulah gambaran dari syarat-syarat secara manusia, jasmani, darah, daging, secara nyata yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh, buktikan di setiap saat, setiap nafas, setiap langkah. Apalagi kalau dikatakan setiap hari seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di sini, di ayat terakhir yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Berarti bukan setiap bulan. Mungkin kalau setiap bulan masih kita bersyukur ya. Berarti ya 1 bulan. Namun secara manusia jasmani, bibir kita mengucapkan yang 1 bulan itu sebenarnya hanya per jam. Kita merasakannya secara manusia jasmani. Nah, ini Bapak Ibu, ada 2 hal yang diingatkan kita di ayat yang ke-23. Kita sudah tahu membahas secara singkat syarat-syarat bagaimana mengikut Tuhan Yesus. Secara jasmani kita sudah buktikan. Dan kita bisa tahu bahwa kalau kita melanggar hukum, karena ada peraturan syarat-syarat hidup di dunia ini sebagai manusia, berarti kita harus berhadapan dengan hukum. Nah, kalau seperti yang nyata ini, juga secara rohani dalam mengikut Tuhan Yesus, ada syarat-syaratnya. Bahkan kalau kita perhatikan, lebih dari syarat-syarat yang berlaku di dunia ini kepada siapa yang melanggar. Nah, yang dikatakan di sini kepada mereka, di sini semua, artinya tidak ada istilah pilih-pilih, memihak, orang hitam kulitnya, ini putih, bahasanya ini, ya. Tapi semua berlaku kepada orang yang mengikut Tuhan Yesus pada zaman dahulu kala itu. Satu, setiap orang yang mau mengikut aku, satu harus menyangkal
dirinya, menyangkal diri, ini sangat berbahaya. Inilah satu peraturan tadi. Kalau di dunia ini, kalau dikatakan jam kantor jam 8, harus semua hadir. Kalau yang tidak ada, berarti harus dikenakan ya entah apa, denda atau apa, surat peringatan dan lain-lain kan. Nah, berarti itu dikatakan sebuah pelanggaran, sebuah penyangkalan, sehingga hanya melanggar awalnya, tapi lama-lama bisa menjadi sangat berbahaya, menjadi mengabaikan, sehingga dikatakan sebuah penyangkalan, penyepelean, merendahkan. Berarti seakan-akan dia lebih, atau bisa dikatakan dialah yang punya kantor itu. Dengan sikap pelanggaran itu yang membuktikan, sekalipun dia tidak mengakui seperti itu yang kita bicarakan. Nah, ini Bapak Ibu dikatakan menyangkal dirinya. Nah, inilah yang kita hadapi saat ini. Kita berbicara menyangkal diri. Seluruh organ tubuh kita ini, kita harus menyangkal. Contohnya, mata kita ini mungkin lebih suka tidur daripada berdoa, daripada memuji. Lidah kita ini suka marah-marah, ngomelin orang, bibirkan kesalahan-kesalahan tetangga sebelah. Berarti itu adalah kita sedang melanggar peraturan. Di sini kita harus mempergunakan salib untuk melawannya. Artinya memikul salib setiap hari. Artinya cara memikul salib. Artinya kebenaran firman Tuhan. Apakah dikatakan firman Tuhan ini sibuk kepada orang lain? Kalau dikatakan oleh firman Tuhan, berarti ya, kita tidak melanggar. Tapi kalau tidak disuruh oleh firman Tuhan, berarti kita sedang melanggar dan menyangkal. Nah, berarti kita untuk menyangkal ini artinya dengan kita menyalibkan. Kalau sudah dikatakan firman Tuhan, saya tidak melakukan ini. Ini dilarang oleh firman Tuhan, berarti kita sedang menyangkal. Artinya kita berpihak pada kebenaran. Kita tidak akan terkena hukum. Nah, cara memikul salib artinya kebenaran firman Tuhan, bukan dalam arti kita paku kayu, terus kita gendong di mana saja, lalu kita mungkin ikat ya di punggung kita, atau ya saya tidak tahu lah, tapi bukan itu yang dikatakannya. Tapi salib itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mau marah-marah, berarti kalau firman Tuhan sudah melarang jangan marah-marah, berarti ketika kita memakai salib itu, firman Tuhan itu yang mengatakan jangan marah, ketika kita perlakukan di dalam diri kita, tidak jadi kita marah, berarti kita sedang menyangkal diri. Berarti kita sedang memikul salib, mengikut Tuhan Yesus. Artinya kita ada di golongan Tuhan Yesus. Nah, dan banyak lagi lainnya Bapak Ibu, saya tidak jelaskan, tapi mungkin kita sudah mengerti sebenarnya. Diteruskan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, akan menyelamatkannya. Nah, di sini Bapak Ibu diingatkan lagi, menyelamatkan nyawanya di dunia ini lagi. Kalau seseorang ada yang dikenakan dengan hukuman mati secara pemerintah, dia berusaha Bapak Ibu. Dan kadang di dunia ini dikatakan ya, kadang adil, kadang tidak adil. Jadi bisa terlepas, namun hanya secara jasmani. Berarti bisa ada jalan keluar yang tidak sesuai dengan peraturan atau kebenaran firman Tuhan. Nah, kepada kita Bapak Ibu, apa yang dikatakan menyelamatkan nyawanya? Satu, kita takut mengatakan kebenaran. Ketika seseorang itu ada jabatannya, dia orang kaya, berwibawa, dia hamba Tuhan yang diurapi menurut pengakuannya, dan lain-lain. Kita takut, walaupun salah yang dilakukannya, kita takut mengatakannya, karena bisa diancam kita, dan bisa nanti berakibat buruk menurut tubuh jasmani ini.
sekalipun itu yang harus dilakukan oleh roh ini, seorang yang beriman, yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Berarti kita sedang mengelak menyelamatkan nyawa kita. Nah, ia akan kehilangan nyawanya. Nah, artinya kebenaran yang tadi, yang bisa menyelamatkan kita sebenarnya, artinya dia tidak bisa menyelamatkan kita. Karena yang pertama, kita mau menyelamatkan nyawa kita. Dan banyak lagi yang lainnya, seperti yang sudah terjadi dengan macam berbagai virus, berbagai sakit penyakit. Kita lebih percaya kepada rumah sakit, sehingga setiap kita sakit, tidak kita ingat lagi bahwa bukan karena dosa kita, tapi kita anggap biasa, sehingga rumah sakit itu yang kita duluankan. Dan kalau bisa ya, Tuhan itu tak usah lagi kita ingat. Yang artinya, kita menjadikan Tuhan kita itu adalah, yang menjadi penyelamat kita itu adalah termasuk manusia, termasuk apa talenta yang diberikan kepada seseorang oleh Tuhan sendiri. Padahal semua talenta itu dari Tuhan sendiri sebenarnya, kalau dijalankan sesuai dengan kebenaran. Nah, jadi kadang kita tidak ingat. Ketika kita sakit, kita berkata, saya ke rumah sakit, aku nanti sembuh. Sehingga dosa kita tidak ingat lagi, dan kita tidak lagi menyangkal diri, dan tidak lagi memikul salib. Sehingga lama-kelamaan kita lagi sudah tidak percaya dengan Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan ia akan kehilangan nyawanya. Karena lama-kelamaan kita lagi tidak mengingat Tuhan. Karena saya ke rumah sakit, saya ada uang, saya melakukan segala apa yang aku inginkan, tercapai. Ada daging saya, ada uang saya, ada yang kenalan dengan saya, dan macam-macam alasan. Sehingga tidak lagi melalui peraturan, tidak menyangkal diri, dan tidak memikul salib, malah mengabaikan, menyepelekan, sehingga yang terjadi adalah kehilangan nyawanya. Nah, sedangkan dikatakan di sini, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan nyawanya. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mengerti dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus, yang berani mengatakan kebenaran, dimulai dan diajarkan kita mulai oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia tidak menyelamatkan nyawanya. Kalau kita berpikir ya, Tuhan Yesus itu sebenarnya ya kan dia itu Allah sendiri, ya untuk apa? Ya, tidak mengatakan ya suka-suka saya. Jadi untuk mengajari kita bahwa mengikuti kehendak Bapa di surga, dia disuruh untuk mengajari kita menjadi contoh teladan. Sehingga kita nanti bisa mengikutinya, bukan hanya sekedar berkata-kata saja. Dan berkata, aku siap mati, apapun yang terjadi, sebelum diperhadapkan. Begitu, jangankan diperhadapkan, baru kita dengar informasi, kita sudah ketakutan di sini. Artinya, itu yang dikatakan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sudah selesai, sudah dilakukan, diajarkan. Terserah seseorang mau dia sepelekan. Nah, terjadi lagi yang dikatakan, artinya menyepelekan, mengabaikan, melanggar kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan, ya kalau ya tidak, kalau tidak, malah dia kurangi dan tambahkan. Berarti dia itu bukan menyangkal dirinya, tapi sedang menyangkal Tuhan. Dan bukan memikul salibnya, tapi salib itu dia jadikan hanya untuk Tuhan Yesus. Seakan-akan dia menjadikan salib itu, kebenaran firman Tuhan itu untuk menutupi dosa dan mengatakan Tuhan sudah disalibkan dan saya diselamatkan. Ya, artinya terjadi penyangkalan, bukan menyangkal diri, tapi penyangkalan kepada Tuhan. Nah,
Kalau nabi-nabi zaman dahulu kala sampai saat perjanjian baru, semua karena kebenaran. Mereka kehilangan nyawa. Tapi semua manusia di dunia ini tidak ada yang abadi. Bapak, palingan kita ini taruhlah 80 tahun atau 100 tahun atau 150 tahun. Nah, sedangkan roh kita ini sudah tidak ada hitungan tahun. Nah, kalau kita pertanyakan kepada anak TK, pilih yang 100 tahun atau pilih yang tidak bisa terhitung. Pasti dia pilih yang tidak bisa terhitung tahunnya. Ibarat uang kalau kita bayar perbandingkan, tanyakan mau yang 10.000 atau yang tidak bisa terhitung. Pasti dia pilih yang tidak bisa terhitung. Jadi hanya anak TK. Nah, kita juga orang-orang beriman. Tentu kita sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan apa yang dikatakan memikul salib. Memikul salib itu sudah dicatat. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ampuni orang yang bersalah kepada engkau. Dan kalau ada yang mencaci maki, kalau ada yang menyakitimu, dan berkati dia. Itu salib yang dimaksud ketika kita melakukan itu. Ketika kita dimaki, kita mengampuni, kita sedang memikul salib. Kita tidak mengikuti keinginan kita dan memikul salib. Dan kita sedang mengikut Tuhan Yesus. Nah, namun tidak semua. Itu yang aku katakan tadi. Kebanyakan nabi-nabi Tuhan itu semua ya disiksa, bahkan mati karena kebenaran. Nyawa taruhannya. Makanya saat ini kita diingatkan, Bapak, bagaimana dengan kita? Apakah kita belum merasa melanggar peraturan yang sudah kita bacakan tadi ini? Apakah kita tidak takut mengatakan benar karena kita mengedepankan perasaan sebagai manusia? Saya tidak layak secara manusia, tidak ada jabatan saya, padahal kita sudah tahu bahwa salah. Tuhan Yesus sendiri walaupun ahli Taurat, pemuka agama, dia sudah tahu bahwa mereka pemuka agama. Kalau dia mengedepankan perasaan ahli Taurat, ahli Farisi, Herodes, Pilatus yang berkuasa di dunia ini, berarti dia tidak sedang melakukan atau menuruti kehendak Bapa. Jadi dia membuktikan bahwa tanpa tidak melakukan, dan kalau hanya berkata-kata itu sedang melanggar. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, kita sudah tahu semua. Dia tidak takut sama Pilatus. Walaupun nyawa taruhannya diancam. Ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab, mereka pemuka agama, dia tidak mengedepankan, bagaimana nanti dia sakit hati, dia marah. Tidak. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah lakukan seperti yang diajarkan, yang diteladani oleh Tuhan Yesus itu? Sehingga saat ini kita bisa bertanggung jawab bahwa saya seorang yang mengikut Tuhan Yesus, yang menyangkal diri setiap saat yang memikul salib. Nah, kalau tidak, namun kita mengatakan perkataan ini, berarti kita sedang menyelamatkan nyawa kita dan akan kehilangan iman kita. Saat ini kita diingatkan, Tuhan tidak memaksa, mari kita pilih mana yang harus kita jalani. Apa gunanya seorang memperoleh seluruhnya, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, gara-gara isi dunia ini, bisa saja kita tidak sadar bahwa penghakiman dan penghukuman sudah menunggu di suatu saat nanti. Nah, yang dikatakan penghakiman ini, saya sudah singgung tadi. Kita ini, katakan 100 tahun, 150 tahun, pasti kita berpulang kepada Bapa. Baru kita akan pertanggungjawabkan. Apa yang bisa kita petik sebagai contoh kebenaran firman Tuhan. Seorang yang kaya. Nah, dia kaya dan dia karena kekayaannya itu, dia lupa, sombong, dan digunakan untuk supaya mendapat pujian dari manusia dan supaya dihargai. Bukan lagi menjadi kemuliaan Tuhan. Dan tidak dia sadar bahwa semua itu hanya belas kasihan Tuhan, titipan untuk sementara.
Namun Tuhan sedang menguji dia. Apakah bisa dia gunakan menjadi kemuliaan Tuhan Yesus atau kemuliaannya. Nah, kalau kita perhatikan apa yang diterima oleh seorang yang kaya pada saat dia berpulang kepada Bapa. Berarti kita tahu. Artinya, walaupun dia memperoleh seluruh dunia, tapi tidak bisa menyelamatkan orang dari kematian dengan uang, dengan jabatan, dengan dokter, dengan obat-obat dan lain-lain. Tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia dari kematian secara manusia jasmani, apalagi menyelamatkan masuk surga. Ini sudah sangat jauh. Hanya menyelamatkan tubuh jasmani saja yang kita bicarakan ini. Namun manusia tidak bisa apa-apa. Nah, sedangkan yang dimaksud di sini nyawa roh kita ini, bagaimana bisa kita bisa menyelamatkan itu dengan apa yang ada di dunia ini. Tubuh jasmani kita saja kita tidak bisa menyelamatkannya. Nah, makanya di sini kita diingatkan dan digambarkan dan sudah dicatat oleh kebenaran firman Tuhan. Artinya seorang yang kaya ini termasuk pelajaran buat kita untuk memikul salib. Berarti ini yang salah. Ini salah. Berarti lewat kebenaran firman Tuhan ini adalah dikatakan cermin iman. Kalau firman Tuhan ini kita melakukannya, mempergunakan semua apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita sesuai dengan kehendaknya ya, dan memuliakan namanya, bukan memuliakan nama kita. Artinya Tuhan tidak melarang kita untuk memiliki. Itu menjadi berkat. Tapi bukan hanya menjadi berkat bagi kita, tapi dengan kita memberkati orang-orang atau menolong sesama, bisa dinyatakan kuasa Tuhan kepada orang tersebut. Sehingga pada saat dia butuh dan ketika dia meminta tolong kepada kita, kalau kita membantu dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan tipu-tipuan peraturan manusia yang mengambil untung dan berpura memakai firman Tuhan, ya. Jadi pada saat dia meminta bantuan itu, berarti kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di dalam dirinya, sehingga dia bisa menangis di hadapan Tuhan, sehingga diberkati karena kitalah bisa terpanggil orang tersebut dan bisa imannya lebih dalam lagi dan kuat bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu, saya yakin kita semua pasti kita sudah mengetahui, dan saya tidak bisa pastikan apakah kita kadang salah mempergunakan juga talenta, berkat dan lain-lain yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita selama kita mengaku menjadi orang percaya atau tidak. Namun dalam diri saya sendiri yang aku tahu, ini bukan hanya pernah, tapi ini sering terjadi dalam diri saya, Bapak Ibu. Nah, makanya saat ini kita diingatkan, segala apa yang kita miliki bukan hanya harta, bukan hanya solusi, kita bagikan kepada sesama pada saat dia mungkin putus asa, kita hibur dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sudah suatu tanggung jawab kita. Itu suatu talenta Tuhan kepada kita untuk membantunya. Dengan kita menghibur dia, bisa termuliakan nama Tuhan. Sehingga di suatu saat dia bisa berbicara kepada kawan-kawannya, mengatakan saya kemarin itu putus asa, dan tiba-tiba ada kawan aku, dia ngobrol dan mengatakan kepada saya bahwa ya, Tuhan selalu menyertai engkau sampai kesudahan. Itulah yang menguatkan aku. Nah, sehingga nama Tuhan termuliakan kepada orang itu atas perantaraan kita. Nah, tanpa kita bagaimana dia bisa memuliakan nama Tuhan, dan bagaimana kita juga mendapat yang dikatakan upah, karena kita ya mungkin diam atau seperti yang aku katakan tadi, kita takut, kita nanti mungkin ya dilaporkan menghina. Nah, kita takut. Nah, itulah
yang dikatakan bahwa kita sedang menyelamatkan nyawa kita. Diteruskan di sini, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Nah, di sini Bapak Ibu kita berbicara apa yang dikatakan barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu yang baru kita bicarakan. Aku singgung sedikit. Kita takut mengatakan kebenaran. Kita takut, malu mengatakan kebenaran. Lebih baik kita memalukan Tuhan daripada kita memalukan manusia karena jabatan. Nah, saya berkata, saya pengikut Tuhan sejati, setia. Walaupun saya ini dipenggal kepalanya, saat ini aku siap. Nah, sementara jangankan sampai dipenggal kepala. Mengatakan saja kepada seseorang yang punya jabatan, wibawa, sudah kita ketakutan. Kita sedang membuat malu Tuhan. Tapi untuk berkata-kata, ya memang, ya termasuk kita murid-murid Tuhan Yesus Petrus. Dia bisa berjanji kepada Tuhan Yesus bahwa dialah yang berhadapan dengan orang-orang itu ketimbang Tuhan Yesus. Padahal sebelum dia berhadapan, nah begitu pula kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Kita dikatakan barang siapa malu. Kalau kita bertanya bagaimana dengan kita selama ini, kita sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Apakah terjadi di dalam diri kita atau tidak? Di dalam diri saudariku, Bapak Ibu, saya yakin tidak terjadi. Tapi di dalam diri saya pribadi, saya tidak bisa saya membohongi manusia, tapi Tuhan saya tidak bisa bohongi. Ini sering terjadi, bukan hanya kadang. Jadi saat ini kita diingatkan bagaimana yang harus kita lakukan. Apakah kita ini merasa sudah pernah memalukan Tuhan, malu mengatakan kebenaran. Bukan dalam arti malu ini ya seperti kita ini memaki-maki Tuhan, menghujat Tuhan. Berarti itu yang dikatakan kebenaran ini malu. Bukan Bapak Ibu. Ketika kita tidak mengatakan kebenaran, berarti sedang kita meninggikan harga diri manusia daripada kedudukan, kemahakuasaan Tuhan Yesus. Padahal dalam berkata-kata, kita meninggikan Tuhan Yesus. Padahal pada nyatanya, jauh dari yang kita katakan. Nah, itu saja nanti yang akan menghakimi kita sendiri. Perkataan kita, itu yang menghakimi dan menghukum kita. Dari perkataan kita dibenarkan, kita dihukum karena perkataan kita. Jadi, bukan Tuhan yang salah. Tuhan hanya mengadili sebagai apakah melanggar peraturan atau tidak. Jadi, sama seperti di dunia tadi, kita melanggar peraturan, kita dikenakan hukum. Berarti, begitu pula kebenaran firman Tuhan ini. Dia mengatakan ini, oh dia sudah melakukannya. Berarti dia sudah menyangkal diri, dan dia sudah memikul salib, berarti dia sedang menyelamatkan nyawanya. Nah, kalau dia hanya mengatakan, berarti ini tidak adil, berarti dikenakan hukum. Dibayar, artinya secara jasmani dan secara rohani. Diteruskan di sini. Sebab barang siapa malu karena aku, karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikatnya. Nah, ini yang dikatakan kalau kita teruskan di ayat 27. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kebenaran firman Tuhan ini dia mengatakan bahwa sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Nah, dikatakan tadi di sini bahwa sebab barang siapa malu karena aku, didasari dari kebenaran firman Tuhan. Kita malu kepada Tuhan, bukan hanya untuk mengatakan kebenaran kepada sesama. Saya sudah katakan, Tuhan Yesus tegaskan, dan bukan hanya satu kitab. Ada yang meneguhkan lebih dari 1, 2, 3 kitab. Bahwa jadilah saksi bagiku. Nah, kita bagaimana selama ini? Nah, mungkin kita berpikir ya,
kami tidak mengerti selama ini. Nah, saat ini beberapa bulan, saya tidak katakan tahun, kemarin Tuhan mengingatkan kita melalui masing-masing kita anak-anak Tuhan. Jadilah saksi bagiku. Sementara kalau kita mengatakan saya tidak mengerti, itu dulu. Nah, karena kita sudah mendengar, tidak melakukan, atau sesekali, berarti kita ini ya. Kalau aku tanya, apakah kita ini kalau setiap minggu hanya sesekali makan secara jasmani ini? Siapa yang seperti itu? Tidak kan? Nah, yang diinginkan Tuhan seperti kita memikirkan, memusingkan bagaimana kita bisa makan setiap hari. Seperti itu juga, jangankan lebih, kita mencari atau kita mengusahakan untuk rohani kita ini makan dengan kebenaran firman Tuhan, dengan melakukan kebenaran-kebenaran yang tadi. Nah, itu yang dikatakannya adalah kita lagi sedang menyangkal diri kita. Nah, kalau kita bandingkan Bapak, seakan-akan kita ini tidak sadar ya. Untuk secara jasmani, kebutuhan jasmani saja, walaupun kita tidak istirahat 12 jam, kita sanggup Bapak Ibu. Dan kalau ada orang yang meminta kita istirahat, mungkin karena secara perasaan manusia kita tersenyum, kita katakan iya sebentar lagi. Tapi kita tidak ikuti. Nah, sedangkan untuk melakukan pikul salib atau menyanyi berdoa dan lain-lain, macam yang 10 tahun ya, yang 5 menit itu. Tapi kalau kita bayangkan, bandingkan seperti apa Tuhan itu kita buat dia dalam hidup. Menyangkal diri dan memikul salib, atau kita ini yang setiap saat menyalibkan Tuhan Yesus lewat kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melanggar peraturan firman Tuhan itu, kita sudah diam, tidak bersaksi. Berarti bukan kita sedang memikul salib, tapi kita sedang menyalibkan Tuhan Yesus. Kita ini kawan-kawan Pilatus, kawan-kawan Barabas, kawan-kawan Herodes, banyak sekali lah mereka ahli-ahli Taurat, mengatakan firman Tuhan, tapi mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita diingatkan, bagaimana dengan kita? Apakah posisi kita selama ini, posisi di mana? Bukan posisi Herodes. Dan saya yakin, dari antara kita semua tidak ada terjadi itu. Tapi saya sendiri, saya katakan lagi, saya manusia hina dan berdosa. Saya bisa bohongi manusia. Tapi setiap saat, itu terjadi dalam pribadi saya. Saat ini kita diingatkan Bapak Ibu. Dikatakan, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, dalam kemuliaan Bapa, malaikat-malaikat dan malaikat kudus. Dan yang dikatakan ini, apabila ia datang kelak. 2000 tahun yang lalu, firman Tuhan ini dicatat. Dan sudah sedang terjadi. Sudah datang. Ia sudah datang di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus itu sudah datang di tengah-tengah kita, di dalam tubuh Bapak Aditya Nugrahanto. Nah, bersama malaikat-malaikatnya yang kudus. Nah, dengan kemuliaan Bapa. Nah, saat ini kita sudah mengetahui artinya. Kita semua umat manusia yang ada di muka bumi ini yang mengaku percaya kepada Tuhan. Berarti ketahuan siapa yang selama ini sudah menyangkal diri dan memikul salib. Sehingga nyawanya terselamatkan. Nah, dari beberapa tahun kemarin. Berarti kita sudah terpisahkan. Yang hanya mengatakan tadi takut karena takut mengatakan kebenaran karena sesuatu hal yang bisa ditangkap logika alasannya. Sehingga dia memalukan Tuhan. Dan dia menyelamatkan nyawanya. Dan dia menyalibkan Tuhan. Dan dia bukan menyangkal dirinya, tapi menyangkal Tuhan. Akhirnya mereka percaya dipakai oleh si jahat, pakai tanda ini.
tidak boleh menjual membeli sebentar lagi dan dibikin satu mata uang, satu pemerintah, satu agama sebentar lagi, ya kan ketahuan, sudah satu persatu ketahuan siapa yang mengatakan firman Tuhan ini dan tidak melakukannya. Nah, sudah mulai ketahuan Bapak Ibu. Nah, kita Bapak Ibu yang sudah mengetahui bahwa sudah pernah melakukan kebenaran firman Tuhan ini, sudah menjadi darah dan daging kita. Berarti Tuhan Yesus, dia memperkenalkan dirinya. Dan kita tahu tanpa ada orang yang memberitahu kepada kita, bukan karena pengaruh orang, tapi ada cara Tuhan lewat mimpi, penglihatan, pendengaran, dia berbicara kepada kita. Kalau sesama kita, ya kita tidak percaya. Jadi ada cara Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Nah, saat ini kita kan sedang secara jasmani, secara rohani. Artinya, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus sendiri. Malah malaikatnya, roh orang-orang kudus, semua sudah turun, dipakai wadah-wadah yang layak di hadapannya, bukan layak menurut penilaian kita manusia. Jadi, kita saat ini sedang menggenapi kebenaran firman Tuhan ini. Artinya, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-24 tadi, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan nyawanya. Nah, dalam beberapa tahun ini Bapak Ibu, secara singkat kita bahas, kita banyak dikejar, bahkan ditakutin ini teroris dan ini dilaporkan dan dihina, dihujat, bahkan keluarga kita, orang rumah kita, anak-anak kita mengatakan, kamu sudah gila, mana Tuhan Yesus sudah ada, itu sesat. Berarti kita tidak takut menerima apapun perkataan, bahkan nyawa pun sekalipun ditangkap, ditakuti. Kita melakukan, tidak malu mengatakan kebenaran itu. Kita tidak menyelamatkan nyawa kita, tapi kita menyelamatkan roh kita di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita merasakan, kita belum terjadi apa-apa. Sehingga Tuhan menyelamatkan kita secara jasmani dan secara rohani. Dan bersama-sama dengan kita. Sekali lagi, apabila ia datang ke dalam kemuliaannya, dan dalam kemuliaan Bapa dan malam malaikat kudus. Saat ini kita semua sudah mengetahui. Kita saling percaya, saling bertemu di alam roh, saling ketemu di udara. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus, malaikat Tuhan yang kudus. Nah, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Ini Tuhan Yesus yang katakan. Tentu kita berpikir, ini 2000 tahun 25, 26 tahun ya, lebih dari 2000 tahun. Nah, siapa orang yang masih ada waktu itu dia katakan ini? Tidak ada. Kenapa dia bawa? Berarti seakan-akan orang itu lebih dari 2000 tahun. Masih hidup sampai saat ini. Sehingga terjadi pada saat ini. Yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dari zaman dahulu kala. Banyak nabi-nabi yang sudah meninggal. Dan roh mereka kudus. Makanya kebangkitan roh orang-orang kudus yang sudah mati itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Bangkit kembali dan dia memakai wadah-wadah anak-anak Tuhan yang saat ini. Yang sedang menyuarakan kebenaran bahwa sudah datang kelak Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Bersama malaikat kudusnya. Dia memakai kita sehingga kita bisa mengetahui apa segala sesuatu yang direncanakan oleh si jahat yang memakai manusia. Sehingga kita bisa tidak tertipu. Nah, itulah yang dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Artinya roh orang kudus zaman dahulu kala itu, kalau dia layak memakai tubuh kita ini, berarti menyatu dengan tubuh kita ini. Berarti tubuh kita ini dipakai. Berarti hidup. Menghilang iman kita ini di hadapan Tuhan. Nah, sehingga yang terjadi, itu sudah terjadi. Dari bencana-bencana beberapa tahun ini, Bapak Ibu. Itu sudah kehilangan tubuh jasmani dan tubuh rohani. Artinya, bukan lagi hanya seperti kita ini.
Jadi kita ini sudah melakukan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dihujat, dicaci maki, diancam, ditakut-takutin, ya banyak sekali lah. Kita tetap menyuarakan. Karena itu yang dia minta persyaratan. Jangan malu karena aku katakan. Jangan diam. Dan jangan, ya itu sangkal diri, itu cara kita menyangkal diri dan memikul salib. Artinya, dia sudah ajarkan, sekalipun ahli Taurat, sekalipun dikeliling di mobil lempar batu, di apa ya, dia mau dibuang ke jurang, dikejar, dia tidak takut. Walaupun tentara serdadu Pilat, dia tidak takut. Jadi itu yang dia katakan jadi saksi. Nah, siapa yang menjadi saksi itu sebenarnya? Hanya yang melakukan, bukan hanya mengatakan, tapi dia sedang menyangkal. Dia sedang memalui Tuhan Yesus. Dia sedang menyelamatkan dirinya. Sehingga pada saat ini, banyak juga sebagian saudara-saudara kita yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Bahkan ada yang, bahkan sebagian yang sudah mati sampai menerima janji Tuhan ini. Kenapa? Karena tidak mau menjadi saksi. Karena ada banyak alasan secara manusia yang bisa ditangkap seakan-akan peraturan atau kebenaran firman Tuhan itu dijadikan, disejajarkan seperti peraturan manusia yang bisa bersilat lidah. Berarti bila saya pintar memutarbalikkan, ya itu kebenaran. Jadi bukan seperti itu. Makanya saat ini saya yakin dari kebenaran firman Tuhan ini, saya kurang dalam untuk menjelaskannya kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku. Dan saya yakin Roh Kudus, Roh kebenaran itu sendiri sedang berkuasa untuk menjelaskan lebih dalam lagi di dalam hati kita, anak-anak Tuhan yang masih merasa mengikuti Dia sampai saat ini dan sampai pada kesudahannya. Setiap nafas, setiap langkah, setiap hari untuk menyangkal diri dan memikul salib. Dan mungkin kalau ada kesalahan perkataan saya yang kurang, tanpa sadar kurang berkenan, mohon maafkan saya, manusia yang hina dan berdosa ini. Namun setidaknya kita saling mengingatkan. Demikian firman Tuhan. Dan terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya, amin. Baik, mari kita bersatu hati semua di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau memperingatkan kami untuk mempergunakan sesungguh-sungguhnya. Ya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu kepada kami dari awal ibadah kami sampai pertengahan hingga kami akhiri sebentar lagi. Kau selalu bersama-sama dengan kami dan betapa besar kasih kepada kami. Engkau mengingatkan kami seorang yang percaya apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kebenaran firman, sehingga kami bersadar bahwa semua ini kami mengaku orang yang percaya kepada Engkau, padahal tanpa sadar kami sedang dan menyalibkan Engkau, kami sedang mempermalukan Engkau, dan kami mengasihi nyawa kami daripada roh kami. Kami percaya Tuhan Yesus, satu pun yang tersembunyi bagimu, ampuni kesalahan kami, pelanggaran kami. Ini kami saat ini bertukar kami lewat kebenaran firman, sehingga sekalipun Tuhan Yesus nyawa taruhannya, kuatkan kami untuk menjadi saksi bagimu dari ujung dunia, sehingga kami bisa berpihak menjadi milikmu, dan terlebih-lebih Engkau sendiri yang akan bersama-sama dengan kami untuk berperang melawan semua musuh-musuh kami. Engkau telah mengajari kami menjadi terhadap, menjadi teladan bagaimana yang harus kami lakukan untuk menjadi saksi seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Sekalipun nyawa taruhannya, kamu tidak pernah akan memalukan Bapa di surga. Kamu tidak pernah akan menyelamatkan, mencari untuk menyelamatkan nyawa. Dan kami mengatakan hal seperti itu tapi tidak pernah melakukannya. Tuhan Yesus, kami merasa bersalah.
Saat ini Tuhan Yesus, bentuk kami. Engkau mengetahui kami semua anak-anak-Mu di mana saja berada, yang meminta dan membuka hatinya di hadapan-Mu dengan kerendahan hati dan kesungguhan hati. Masuklah roh kebenaran, berilah mereka kekuatan, berilah roh kudus, roh kebenaran yang menguatkan kami semua untuk menjadi pengikut-Mu seperti yang Engkau katakan lewat kebenaran firman. Pada saat ini Tuhan Yesus, dunia sedang ditumpahkan oleh mara bahaya, cawan murka, malapetaka, dan segala kuasa saling mencari keuntungan. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu semua di mana saja berada, kami tidak takut dan gentar karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau mengetahui semua anak-anak-Mu di mana saja mereka berada, di kampung-kampung mereka, di halaman-halaman mereka, di kota-kota mereka. Engkau punya cara untuk mengeluarkan mereka, Tuhan Yesus, supaya mereka tidak terlibat dengan orang-orang yang menyangkal Engkau di tempat-tempat tersebut, di perjalanan mereka, di tempat kerja mereka, di mana saja mereka menginjakkan kaki. Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami semua. Engkau tiang api di malam hari, tiang awan di siang hari, dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah Engkau yang berperang beserta dengan kami, siapkan kami, dan kami tidak akan bisa disentuh, apalagi merasakannya, karena kuasa-Mu lebih besar dari kuasa yang ada di dalam dunia ini. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa, dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami masing-masing anak-anak-Mu. Mari bersama-sama Bapak Ibu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Engkau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Salam bagi kita semua. Ibadah selesai. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Saya tanya, di sini saya tidak bisa buka pusat di obrolan grup. Ya, terima kasih banyak. Dan sebenarnya bukan tidak ada yang bisa saya sampaikan. Hanya selalu mengingatkan kita untuk senantiasa berdoa dan berjaga-jaga dalam segala hal di setiap saat. Sekalipun kita merasa terburu-buru, ibarat sesuatu yang kita kejar ya, waktu terburu-buru. Dan kita harus terutamakan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun hanya 2 menit, tapi kesungguhan, kerendahan hati, kefokusan kita untuk berdoa kepada Tuhan, menyerahkan. Bukan karena 1 hari penuh kita berdoa, padahal hati kita di mana-mana dan pikiran kita di mana-mana, berarti itu nilainya 0 di hadapan Tuhan. Kalau di mata pelajaran di anak sekolah, memang dia sudah mengisi. Tapi jawabannya kalau diperiksa oleh seorang guru, 0 semua. Memang sudah diisi. Nah, begitu pula doa kita, kalau tidak dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan akal budi kita, 0. Memang kita sudah mengisi, seperti anak kecil tadi, sudah mengisi soal itu. Iya. Nah, memang kita sudah melakukannya, sudah berdoa, bernyanyi, memuji. Ya, iya, tapi di hadapan Tuhan, 0. Makanya kita diingatkan senantiasa berdoa dan berjaga-jaga, karena dari situlah
perlengkapan senjata rohani kita itu yang akan membentengi kita dari kuasa-kuasa si jahat yang kita tidak bisa lihat dengan mata kepala, namun hanya secara mata roh. Dan ketika dia menghampiri tubuh jasmani ini, dia sudah terbental dari tanpa kita sadari, sehingga tidak bisa dia memanfaatkan kita. Saat ini banyak anak-anak Tuhan yang sudah mulai dikejar oleh roh enam roh dunia, ya roh kenikmatan, tanpa sadar satu persatu mau ditawan seperti itu ya, mau ditawan anak-anak Tuhan, dan sebagian ya dari ketiga pasukan juga. Jadi dalam hal ini saya tidak mengatakan bahwa ini. Jadi kita masing-masing mengetahui. Dari mana kita tahu? Mengetahui. Contoh Bapak Ibu, kalau 1 bulan kemarin, mungkin saya sering dapat mimpi, penglihatan, pendengaran, dan dalam mimpi saya, pendengaran, penglihatan saya itu misalnya, yang aku temui adalah kebahagiaan, kedamaian, kesukacitaan. Berarti itu benar. Tuhan masih bisa berbicara kepada saya. Nah, kalau tanpa pelan-pelan, mimpi ada, penglihatan ada. Namun, bukan lagi kebahagiaan, bukan lagi sukacita, tapi duka cita. Membuat tubuh jasmani ini kembali terintimidasi dan teriming-iming. Merasa ketakutan, khawatir. Berarti ini, ya kan tanpa kita bertanya, kita bisa mengetahui Bapak Ibu sebenarnya. Ada apa sebenarnya. Jadi makanya saya katakan, tanpa kita bertanya dan tanpa saya sebut, kita sudah tahu sebenarnya. Berarti ada apa? Apa yang perbedaannya sebelum itu saya sering mimpi dan sukacita dan kebahagiaan. Apa yang saya lakukan? Apa saja yang saya lakukan? Nah, sekarang kenapa berbeda? Berarti apa lagi yang saya lakukan yang berbeda dari yang aku lakukan sebelum itu? Dan yang membenarkan itu melalui kebenaran firman Tuhan. Oh, ini yang saya lakukan sebelum itu. Sesuai kebenaran firman Tuhan. Nah, saat ini hanya menurut saya mungkin mirip ya. Betul, padahal kebenaran firman Tuhan tidak sesuai. Jadi, kan kita bisa cari tahu kembali, kita ke belakang. Artinya, seperti kata dunia lah, membuka lembaran ulang ya, kepada Tuhan. Namun, saya hanya bercanda kalau kepada Tuhan ya. Jangan kita pernah bermain-main, karena ketika kesempatan itu sudah diberikan, ya mari kita gunakan kesempatan ini. Karena satu hari sudah berlalu, tidak bisa diulang kembali. Jadi, kita harus memanfaatkan dengan sungguh-sungguhnya. Karena Tuhan masih mengasihi kita, anak-anaknya yang setia sampai saat ini. Berarti makanya kita diingatkan. Nah, walaupun lagi kita sebulan sebelumnya sering bermimpi, penglihatan, pendengar. Namun pelan-pelan hari berikutnya sudah tidak ada lagi. Kalau 1 minggu sebelumnya, mungkin saat ini 1 minggu, 2 minggu, 3 bulan tidak dapat. Berarti ada lagi yang tidak beres. Nah, itu yang aku maksud. Kita sendiri bisa mengetahui tanpa kita tanya dan tanpa kita mungkin ya cari tahu dengan teman-teman kita. Kita sendiri bisa mengetahui masing-masing pribadi Bapak Ibu. Jadi itu yang aku katakan. Karena masih ada yang ya seperti yang aku katakan ya, di ibadah pasukan elit jatuh bangun ya. 2 hari nanti kawan, 1 minggu lawan. Jadi agak pusing ya secara manusia jasmani. Kalau secara jasmani mungkin bisa kita mungkin ya mengelak. Kita lihat dia dari jauh, mungkin kita sembunyi ya.
mungkin di hutan atau di kamar, ya mungkin biar kita tidak ketemu. Jadi ya ini yang sangat susah. Kawan lawan kita tidak tahu, atau kebanyakan kawan lawan ini berpura-pura menjadi kawan. Jadi ya sama seperti Yudas lah, tanpa saya beritahu, kita semua yang percaya kita tahu bagaimana Yudas itu berpura-pura. Jadi itu juga ya terjadi ya saat ini. Dan ada juga ya yang masih menyerang. Dan ada juga yang terikat dengan roh amarah lagi. Ini roh amarah. Ini paling banyak roh amarah ya dari pasukan kita, amarah. Saya tidak tahu apa yang dia permasalahkan itu sebenarnya. Jadi ketika kita melakukan, menyangkal kebenaran firman Tuhan, bukan menyangkal diri kita. Artinya dengan kita memikul salib, kebenaran firman Tuhan itu kita lakukan di dalam diri kita, berarti kita sedang menyangkal diri kita itu. Dari keinginan daging kita, dari keinginan marah-marah, caci maki. Nah, coba marah-marah itu. Itulah si jahat itu. Hanya asalkan dia sudah bikin rusuh saja. Setelah itu nanti, ya, kalau terjadi sesuatu apa-apa, bahkan bisa terjadi pembunuhan saat itu, ya, siapa yang ditangkap? Nah, kalau si jahat itu ya, tidak bisa kita katakan, oh, itu dia yang menyuruh saya tadi. Nah, baru menyesal. Nah, itulah cara si jahat itu. Kita sudah tahu bahwa dia itu pembohong, bapak pembohong. Ujungnya aja dia tidak terlihat, dan dia bisa menghancurkan hidup kita hanya sedetik atau sekedip mata. Bisa dihancurkan kita tanpa berpikir risikonya. Nah, ketika yang terjadi apa-apa, yang ditangkap apakah si jahat itu, mana ada si jahat itu, kita sendiri kan risikonya. Nah, makanya kita ini kan ya harus memikul salib. Jangan kita mengatakan dan firman Tuhan, tapi ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang membuat kita emosional, akhirnya kita memalukan Tuhan Yesus. Kita menyangkal Tuhan Yesus. Kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Jangan mungkin marah, membalas kejahatan-kejahatan. Kita sudah tahu. Kita bahkan pernah mengatakan tidak bisa terhitung ya kepada sesama kita untuk menguatkan sesama kita. Padahal ketika kita, nah, mungkin kan kita ini sedang menyangkal, sedang memalu-malukan nama Tuhan, sedang menyalibkan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya sendiri. Nah, itulah yang kita bahas saat ini. Itu yang merugikan diri kita, itu yang menghilangkan nyawa kita secara jasmani dan rohani. Jadi saat ini yang kita permalukan itu adalah bukan Tuhan. Tapi ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita menghidupkan, berarti kita sedang mempermalukan setan. Jangan kita mengatakan firman Tuhan, tapi yang kita permalukan Tuhan. Bukan setan yang kita permalukan Tuhan, bukan setan yang kita permalukan. Jadi yang dimaksud Tuhan dari kebenaran firman Tuhan ini gunakan untuk mempermalukan setan. Jadi tanpa terasa kita kadang melakukan itu dalam diri saya juga ya. Makanya saya bisa katakan ya, pasti mungkin tidak sering kepada Bapak Ibu, tapi dalam diri saya sering terjadi hal yang demikian. Ya mungkin itu saja ya yang aku sampaikan. Mungkin kita tidak lagi heran apa yang terjadi ya. 7 cawan murka, 7 malapetaka. Dan ini sambung menyambung. Dan berbagai macam Bapak Ibu. Yang satu belum masih berjalan, yang satu lagi ya nurut semua. Jadi seperti itu ya. Jadi seakan-akan dunia ini sudah mulai tidak ada tempat yang aman, yang dirasa aman, tenang. Walaupun ada yang mengatakan damai-damai saja, baik-baik saja, aman-aman saja. Tapi dengan seketika. Jadi kita anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Dan saya bukan menakut-nakuti. Jadi kita dipersiapkan sebelumnya untuk berdoa dan berjaga-jaga. Kita selalu pasrah kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak pernah tersentuh. Kalau memang kota itu akan dihancurkan, banjir, api keluar dari tanah, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain, pasti anak-anak Tuhan tersebut diperingati untuk keluar. Terkecuali kalau anak Tuhan itu tidak mau keluar ke kepala dan dia berkata saya beriman, ya
pasti akan dia ikut kepada orang-orang tersebut yang akan kenai murka itu. Jadi jangan disalahkan orang lain. Makanya kita dalam beriman harus kita berhikmat. Jangan kita mengatakan saya beriman. Sudah beberapa kali aku ingatkan karena ini akan terjadi Bapak Ibu. Tapi jangan salahkan saya. Saya sudah ingatkan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu keras kepala. Sudah diperingatkan siapa anak-anak Tuhan dan diperingati oleh malaikat Tuhan yang dipakai dan kita semua saling mengingat. Tapi ada masih banyak yang mengatakan saya ini beriman Tuhan. Jadi mungkin itu sama saja menyangkal kuasa Tuhan dan mendirikan sendiri kuasanya. Itu sama melanggar. Seakan-akan mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur dia. Padahal kalau kita berdoa, biarlah kehendakmu yang jadi. Jangan kehendakku. Dalam berkata-kata kita mengatakan itu. Pada saatnya diperingatkan, malah kita menyangkal. Malah kita mempermalukan Tuhan. Malah kita membuat salib itu menyalibkan kembali Tuhan Yesus itu. Kita tidak mempedulikan. Jadi ya, hanya saya ingatkan karena sudah dari dulu ya, dan beberapa kali itu yang saya lihat Bapak Ibu. Memang beriman. Mereka giat beribadah, beriman. Tapi inilah pelanggaran ini. Diingatkan tidak mau keluar. Malah dianggap saya ini beriman. Nah, apakah karena Tuhan sudah mengatakan kalau aku dapat satu orang dalam kota itu, aku tidak akan menyelamatkannya. Iya, tapi dia itu berbicara kepada Abraham. Bukan kepada Lot yang dikeluarkan. Nah, makanya kita harus paham. Nah, seakan-akan kita menganggap, Lot itu Abraham karena bersaudara, berarti ya saya inilah. Termasuk keturunan Abraham, saudara Abraham lagi, ada hubungan lebih dekat lagi ya. Berarti, ya padahal kan kepada Abraham, Tuhan mengatakan itu. Bukan kepada Lot. Kalau kepada Lot, ya bisa. Mungkin dia bisa, ya tinggal aja di sini. Di sekeliling ini nanti tidak akan mungkin ya terkena bencana. Jadi kalau Lot sendiri yang beriman, dia tidak melanggar. Karena dia tahu peraturan itu bukan dia yang buat, tapi Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu yang berlaku, bukan firman manusia, bukan cerita manusia. Jadi makanya aku ingatkan ini ya, sekali lagi. Jangan salahkan bahwa belum diketahui kalau memang ada dari pasukan ini nanti yang akan ikut menanggung risikonya. Jadi jangan salahkan. Dan mengatakan, iman saya ini, saya sudah melakukan Tuhan. Tapi, ya, bukan Tuhan yang salah. Sudah diperingati tapi tidak keras kepala. Jadi bukan Tuhan yang salah. Jadi itu yang dikatakan, kalau kalian mendengar, kalau engkau mendengar suaranya, janganlah mengeraskan hati. Roh Kudus itu, kalau mengeraskan hati itu sedang melawan, menghujat Roh Kudus. Jadi itu saja Bu Chan. Terima kasih banyak, sudah panjang lebar, dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Namun saya di sini hanya juga sesama kita sebagai yang percaya kepada Tuhan untuk saling mengingatkan dan menguatkan dan nasihati. Mohon maafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak dan saya. Ya, Shalom Elohim ya kepada Bapak Surgawi, kepada mempelai dan ketiga pasukan ya, baik itu mereka yang menonton langsung di YouTube ya di luar sana. Tentang blackout ya, blackout itu akan terjadi tidak hanya mati listrik, mati lampu ataupun mati sinyalnya, tapi ada beberapa kota itu akan mati air. Airnya akan ikutan mati, tidak bisa berjalan atau mengalir. Nah, kalian harus mempersiapkan memang ya, tandon air atau ember besar atau bak-bak ya, sehingga bisa untuk kebutuhan minum ya, minimal untuk minum.
karena saat terjadi blackout itu ada saluran air atau penyaringan air itu tidak berjalan, tidak berfungsi. Jadi kalian harus menyimpan air atau mempersiapkan air ya, manakala blackout itu terjadi lagi. Bahkan ada yang 1 hari, 2 hari mati lampu total ya. Jadi semuanya akan gelap gulita. Setidaknya kalian punya persediaan air untuk minum dan menyediakan kayu bakar atau arang ya. Karena di saat gelap gulita kan semuanya akan menuju untuk mempertahankan hidup, minimal ya untuk air minum ya. Karena kalau blackout kalian itu membeli genset ya, itu akan mahal untuk membeli bahan bakar sekarang ya. Bahan bakar kan sudah mulai naik semuanya ya, entah itu solar atau bensin ya. Dan kemungkinan kalian tidak akan bisa mendapatkan bensin atau solar karena ya mungkin pemerintah akan menghapus pilihan atau option tersebut ya, untuk mengalihkan kepada bahan bakar yang non subsidi seperti itu. Jadi kalian mempersiapkan untuk air ya di saat blackout ya, dengan kayu bakar, dengan istilahnya arang ya, untuk bikin teh panas atau susu panas atau kopi panas ya, minimal ya minum air hangat. Karena di beberapa kota, di beberapa daerah saat terjadi blackout itu akan mengalami yang namanya suhu dingin yang sangat ekstrim sampai -1 derajat atau bahkan lebih. Tidak hanya 1 derajat atau di bawah 10 derajat, tapi sampai mencapai -1 di beberapa wilayah, di beberapa tempat karena suhu yang ekstrim. Dan di saat blackout itu ketika kalian tidak minum itu bisa mati kedinginan ya, minimal ya minum air hangat atau air panas, menyetok ya, penyimpanan air, mempersiapkan air ya, entah itu di bak-bak atau entah itu di ember yang besar sesuai kebutuhan keluarga, kebutuhan rumah kalian. Misalnya butuh 4 ember besar ya sudah diisi saja, sehingga kalian itu saat musim dingin, saat cuacanya atau suhunya dingin, itu bisa tidak sampai mati sia-sia oleh karena kedinginan. Minimal ya bikin teh panas lah atau air panas, air putih yang panas seperti itu. Karena ada beberapa tempat lokasi itu di saat blackout itu suhunya sangat dingin. Bahkan ada yang hujan kerikil atau hujan batu es ya seperti itu. Jadi persiapkan memang ya air di saat blackout seperti itu, karena ada beberapa titik, beberapa kota itu pasokan air, entah itu dari layanan pemerintah ya seperti air pam ya, itu akan mati atau lumpuh, tidak bisa mengairi air ke tempat-tempat seperti itu. Terus jangan sampai kalian itu terjebak oleh barcode sama kiris ya, karena tempat-tempat ibadah sekarang itu sudah memakai sistem dunia ya, sistem antikristus, yaitu barcode dan kiris. Itu akan membuat atau menggiring kalian untuk penyembahan kepada sistem antikristus, yaitu ya melalui barcode, kiris, dan pada akhirnya akan menjerumuskan kalian kepada LGBT ya, atau sesama jenis seperti itu, untuk melegalkan atau menormalisasikan LGBT seperti itu. Karena kedepannya itu entah itu romo atau pendeta itu kalau mereka tidak menikahkan LGBT itu akan dipenjara, akan dianiaya. Makanya mereka akan melegalkan atau membuat aturan bagaimana LGBT itu bisa hidup bersama atau living together atau menikah, katakan seperti itu. Jadi kalau kalian terjebak oleh sistem antikristus ya kalian akan mengikuti upacara atau mengikuti ritual untuk menikahkan LGBT tadi seperti itu.
Jadi ya jangan sampai kalian terjebak oleh sistem antikristus dalam melegalkan atau menormalisasikan ya LGBT seperti itu. Jadi kalian akan diperlihatkan kejadian-kejadian yang istilahnya dianggap tabu, tapi ya namanya saja kan enam ya, penuh dengan kenajisan, penuh dengan roh tiga katak ya, akan digiring seperti itu tanpa disadari ya, karena kalian sudah terikat dengan barcode sama kiris tanpa kalian sadari, roh kalian itu sudah tertawan seperti itu. Tapi kalau kalian sadar ya, kalian akan melepaskan semuanya itu, barcode, kiris, dan meninggalkan tempat-tempat ibadah yang sudah memakai barcode sama kiris. Karena itu sudah penyembahan kepada sistem antikristus seperti itu. Dan tanah-tanah itu tidak hanya bergerak saja. Tanah-tanah akan sudah pada mulai menari-nari atau berdansa. Istilahnya tanah itu akan menggelombang seperti karpet yang digulung. Jadi tiba-tiba manusia itu akan melihat tanah itu akan kelihatan bernafas atau bergerak, entah itu naik turun, entah itu menari-nari, entah itu berdansa ya tanah, entah itu tanah dengan pohon, tanah dengan rumah, tanah dengan lapangan, itu akan kelihatan berdansa menari-nari. Tanah-tanah itu akan seperti hidup ya, karena sudah waktunya mereka itu menampilkan istilahnya penyambutan bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada di tengah-tengah manusia. Makanya semuanya akan berkorelasi ya, akan menyambung. Alam semesta itu ketika Tuhan alam semesta sudah ada di dunia, ya mereka akan ikut bergembira, ikut menari-nari dansa. Tanah itu ikut menyambutnya, ikut bahagia ya, karena Tuhan alam semesta sudah ada di dunia ini, sudah turun ke bumi, sudah memerintah 1000 tahun seperti itu. Makanya efeknya tanah-tanah itu juga akan menyambutnya seperti itu. Jadi ya bagi anak-anak Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang punya meterai ilahi, punya cahaya ya, harusnya tidak takut, tidak khawatir, karena sudah mendapatkan tabung perlindungan dari Tuhan. Ya karena sudah milik kepunyaannya. Tapi bagi anak-anak dunia, anak-anak kegelapan, ya mereka akan ketakutan, akan khawatir, karena tidak tahu, tidak bisa melihat, tidak bisa menandai zaman ini zaman seperti apa. Padahal sudah pada mulai perubahan zaman, perubahan alam semesta, perubahan tanah, suhu, bahkan tiba-tiba saja siangnya panas, malamnya dingin, bahkan tiba-tiba saja tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba banjir seperti itu. Jadi ya saling mengingatkan ya satu dengan yang lain. Terus jangan sampai kalian itu menghujat pekerjaan Roh Kudus ya, pekerjaan Tuhan, supaya api itu tidak keluar dari dalam rumahmu, atau di tembok, atau di lantai, atau di keramik, atau di atap. Tahu-tahu tiba-tiba saja muncul apinya tanpa ada sebab yang pasti. Karena manusia itu pasti akan mencari kambing hitam. Oh, api kok bisa keluar ya dari dalam tanah, dari tembok, misalnya dari atap rumah. Pasti ada yang konslet. Nah, manusia itu kan seperti sukanya kan mencari kambing hitam. Padahal itu murni. Entah itu salah satu anggota keluarga itu pernah menghujat pekerjaan Tuhan atau pekerjaan Roh Kudus, ya pasti api muncul tiba-tiba. Dan jangan sampai itu terjadi. Karena itu murni ya, penghujatan itu ya akan dibalas oleh elemen yang tiba-tiba muncul. Entah itu api, entah itu air, bahkan entah itu angin ya, tiba-tiba blackout, terus muncullah angin secara mendadak tanpa manusia itu sadari. Itu kan kalau manusia tidak sadar, atau anak-anak
dunia, anak-anak kegelapan, ya pasti mereka akan ketakutan. Ya karena mereka tidak mendapatkan tabung perlindungan dari Tuhan. Beda dengan anak-anak Tuhan, anak-anak cahaya, ya mereka akan mendapatkan tabung perlindungan dari Tuhan karena kepemilikan dari Tuhan seperti itu, dan akan diberitahu sebelum-sebelumnya, sebelum itu terjadi itu sudah disuruh mempersiapkan. Misalnya saja tadi seperti blackout, ya harus mempersiapkan air. Jangan sampai blackout kalian tidak menyimpan air atau mempersiapkan air. Nah tiba-tiba misalnya pompa air kan membutuhkan listrik ya, tenaga listrik. Terus kalian santai-santai, sudah tahu blackout paling ya 3 jam, 6 jam, 8 jam atau bahkan seharian full. Terus kalian ya santai-santai tidak menyimpan air, ya kalian bisa haus. Bahkan toko-toko atau kelontong-kelontong kan biasanya gensetnya itu hanya bertahan 1 jam 2 jam. Setelah itu ya mereka juga ikutan mati. Nah seperti itu. Dan toko yang menjual es krim ya itu akan pada mencair semua ya, meleleh ya, karena membutuhkan freezer ya untuk mendinginkan atau menjaga suhu es krim tersebut. Makanya banyak nanti fenomena-fenomena es krim yang ada di penjual itu pada mencair semua ya, karena blackoutnya itu lama, mati lampunya itu bisa 8 jam, 1 harian full, bahkan 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu ya, seperti itu. Belum lagi mereka yang punya usaha ikan atau usaha ayam. Nah, itu kan membutuhkan lampu ya. Kalau ayam kan membutuhkan seperti inkubator ya untuk menghangatkan ayam supaya saat suhu ekstrim dingin itu ayam itu tetap terjaga kehangatan. Nah, itu ketika blackout ribuan ayam akan pada mati ya, seperti itu. Belum lagi mereka yang peternak ikan juga, itu kan butuh pompa air ya, pengaliran air ya. Kalau tidak ada gelembung-gelembung airnya, kan ada ya jenis ikan itu ketika tidak ada gelembung airnya itu dia pasti akan cepat mati, seperti itu. Bahkan ribuan ikan itu juga akan ikutan mati karena tidak mendapatkan pasokan listrik untuk menghasilkan gelembung-gelembung udara di dalam air itu. Kalau kolam atau akuarium ya, misalnya ada yang pelihara ikan hias atau ikan pecinta kolektor itu, ketika tidak ada pasokan listrik ya pasti akan ya peliharaannya itu, koleksi ikannya ya akan mati. Jadi kalian harus mempersiapkan air ya, yang terpenting di saat blackout ya, minimal ya 1 ember atau pakai tandon air ya yang berapa itu, 1 ton atau setengah ton ya, seperti itu. Minimal untuk bisa minum ya, karena kan tiba-tiba saja takutnya kalau suhunya itu dingin, itu bisa mati kedinginan atau menggigil, seperti itu. Mungkin itu saja tambahan dariku dan bisa dilanjutkan untuk bersaksi ya. Terima kasih atas waktu dan tempatnya.